saya meminta masing-masing untuk bercerita tentang pengalamannya dan menyatakan apa pendapat yang lain dan pembelajaran apa yang didapat. Apa Pak? Fasilitasi. Waduh, Fasilitasi. Nah, keren sekali kelas 2 Fasilitasi. Kasus yang kelima terakhir. Saya sudah selesai BIMTEK sebagai pelatih ahli, sekarang waktunya bekerja menjadi pelatih ahli. Namun saya merasa belum efektif dalam berkomunikasi. Saya menghubungi salah satu instruktur saya saat BIMTEK meminta untuk membantu agar jadi lebih efektif dalam berkomunikasi. Saya bertemu beberapa kali dengan instruktur ini secara daring. Di awal pertemuan ia menanyakan apa tujuan yang ingin saya capai. Dalam pertemuan kami, ia selalu mengajukan pertanyaan dan saya jawab. Coaching. Barusan Pak Sadri ya. Iya, coaching. Pak Sadri keren, Pak Sadri. Oke ya, coaching ini jelas. Kenapa? Karena dia katakan saya bertemu beberapa kali, coaching kan tidak bisa sengaja ya, dengan instruktur. Di awal pertemuan dia menanyakan apa tujuan yang ingin saya capai. Ini kata kuncinya Pak. Ya, apa tujuannya? Oh iya. Iya, tujuannya apa? Lalu dalam pertemuan ia selalu mengajukan pertanyaan dan saya menjawab. Nah, ya, keren. Jelas ya Bapak Ibu sekalian ya? Betul. Ya. Nomor 1 itu tadi gimana Coach? Nomor 1. Nah, kalau kita mau kembali ke yang nomor 1, coba kita ya, saya ingin berkontribusi dalam memajukan pendidikan Indonesia tapi tidak tahu caranya. Lalu saya lihat lamaran untuk jadi pelatih ahli. Dan saya melamar aja udah. Saya duduk di kelas sebagai peserta BIMTEK. Apa itu? Training ya. Oke ya. Ya. Oke, sekarang lebih jelas ya semuanya ya. Jadi kata kuncinya pada awal pertemuan si coach selalu menanyakan tujuannya apa yang ingin dicapai ya. Ini yang nomor 5 ya. Dalam pertemuan selalu mengajukan pertanyaan dan saya menjawab. Oke? Jelas ya Bapak Ibu ya. Senang sekali saya melihat ya. Nah, sekarang definisi coaching kalau kita udah lihat tadi ya cara-caranya. Jadi kembali lagi saya jelaskan definisi coaching itu adalah kemitraan ya. Kita dengan si coach, dengan kepala sekolah, pengawas dan guru itu adalah seorang mitra. Kita tidak boleh seolah-olah lebih mahir dari dia ya, kita mitra. Dan suatu proses kreatif komunikasi ya, dengan tujuan memaksimalkan potensi pribadi dan profesionalnya. Seorang kepala sekolah, seorang guru, seorang pengawas yang sudah menduduki posisi itu, kita mau memaksimalkan potensinya. Oke, jelas ya sampai di sini. Nah, proses coaching itu menghantarkan seseorang ya dari tempat dia berada, nih kalau kayak kita naik gunung ya, dari tempat dia berada di bawah di dataran menuju tempat lain yang menjadi tujuannya sampai ke puncak. Misalnya tadi seorang olahragawan, pemain bulu tangkis, pemain bola, apapun, kita bawa dia, hantarkan dari posisi dia saat ini mungkin masih 5 besar menjadi posisi 3 besar misalnya. Itu yang dia harapkan oleh seseorang misalnya. Atau seorang guru, dia ingin menjadi seorang guru teladan. Kita menghantarkan sebagai seorang mitra, ya, itu prosesnya. Kalau definisinya tadi adalah bagaimana mengoptimalkan potensi dia, ya, dengan mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Itulah coaching. Ini mulai menarik, ya. Jadi makna definisi coaching itu ada 3, Bapak Ibu sekalian, yaitu bermitra, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Bermitra itu apa? Yaitu seorang coach harus bisa membangun rasa yang setara. Kita nggak boleh lebih jago, merasa lebih hebat, merasa saya ini pelatih ahli dan seterusnya, ya, tapi mitra, ya. Kemitraan dengan mengedepankan tujuan coaching. Sehingga pada saat kita ingin melakukan proses coaching, itu memang harus ada janjian, kesepakatan. Misalnya saya dengan Pak Atta nih, Pak Atta, kita mau coba proses coaching bagaimana Pak Atta? Oh boleh Bu, boleh gitu ya, boleh coach. Nah, apa kira-kira yang ingin Bapak diskusikan
dalam waktu 30 menit ke depan. Ya, saya ingin benar-benar bisa menjadi pelatih ahli yang bermindset coaching. Nah, nanti saya tanya lagi, menurut Pak Atta itu kepentingannya seberapa penting sih kalau dari angka 1 sampai 10 menjadi seorang fasilitasi atau pelatih ahli yang mempunyai mindset coaching. 8, 9 lah, 9. Oke, apa sih yang dimaksud dengan menjadi seorang fasilitasi yang bermindset coaching menurut yang sukses menurut Pak Atta? Pak Atta bisa saja menjawab misalnya, saya bisa membantu siapapun yang saya coaching itu, kepala sekolah, guru atau pengawas, itu mereka bisa menemukan ide-ide baru yang selama ini nggak kepikir dan itu keluar dari dirinya sehingga bisa memaksimalkan potensinya. Nah, untuk hal itu apa yang perlu dilakukan? Nanti ada tanya jawab seperti itu, ya. Yang kedua adalah proses kreatif, yaitu dilakukan melalui percakapan dengan coachee, ya. Percakapan dengan coachee. Jadi orang yang kita coach namanya coachee, melalui percakapan yang memicu berpikir. Sehingga Bapak Ibu di dalam proses coaching, kalau kita misalnya berhadapan dengan individu ataupun juga dengan beberapa orang, orangnya mikir sehingga cukup ada jeda misalnya. Pada saat saya tanya, pernah nggak mengalami kejadian serupa di masa lalu? Lalu dia berpikir, apa ya coach ya? Nah, dia berpikir ada jedanya seperti itu, tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa, karena ini adalah memicu berpikir itu untuk mengeluarkan ide-ide yang selama ini belum optimal. Percakapan dilakukan dengan memetakan situasinya dan nantinya menghasilkan pemikiran ide-ide baru dan dilakukan 2 arah. Saya punya pengalaman belum lama ini, saya meng-coach seorang dosen dari sebuah pesantren dan dia mengatakan bahwa saya mulai bosen bekerja di tempat tersebut. Lalu saya tanyakan, tujuan coaching ini apa? Saya pokoknya lagi pengen pindah kerja, dia bilang gitu, mau pindah kerja. Lalu saya tanyakan pelan-pelan, ya, kenapa tadinya mau melamar di situ? Lalu dia mengatakan bahwa ya karena ini adalah tempat di mana saya sebetulnya menjadi dewasa, saya bisa belajar banyak hal mengenai kehidupan, sehingga saya ada rasa berhutang budi. Lalu saya tanyakan lagi, kalau begitu kenapa mau pindah sekarang? Iya, saya jenuh karena pekerjaan saya itu terlalu banyak sekali, dia katakan. Jadi sudah berbeda nih antara dia bosen, dia jenuh dengan ternyata ada pekerjaan-pekerjaan yang terlalu banyak yang diberikan. Lalu saya tanyakan, kenapa pekerjaan, Anda punya tim nggak? Punya. Kenapa pekerjaan itu tidak dibagi kepada tim yang lainnya? Saya merasa tim yang lainnya tidak kompeten untuk melakukan itu. Hanya saya yang saat ini, karena saya orangnya perfeksionis, saya yang harus melakukan hal ini. Ada penemuan lagi di situ, saya menemukan bahwa orang ini orang perfeksionis, dia tidak percaya untuk mendelegasikan kepada timnya. Lalu saya katakan, supaya jadi sebetulnya dia bukan bosan, tetapi dia overwhelmed. Ya, jadi kita bisa di dalam perjalanan saat coaching itu kita menemukan kata kunci yang lain. Ternyata dia bukan bosan, tetapi dia merasa overwhelmed, merasa terlalu banyak pekerjaannya. Lalu saya tanyakan lagi, apa yang membuat pekerjaan itu bisa berkurang? Dia katakan bahwa saya harus percaya, memberikan delegasi kepada staf-staf yang lain sambil saya juga memberikan latihan kepada tim saya. Itu adalah keluar dari dirinya sendiri, bukan dari saya. Ada lagi nggak Pak? Saya katakan gitu. Ada Bu, apa? Saya akan ketemu dengan atasan saya dan saya akan minta agar ada beberapa hal pekerjaan yang bisa dialihkan. Lalu saya kejar lagi, siapa atasan Bapak? Oh, Bapak A misalnya, seperti itu. Memungkinkan nggak waktu itu untuk bertemu? Selama ini sudah bertemu belum? Belum. Kenapa belum dilakukan? Saya tanyakan gitu. Karena saya sungkan.
Oke, tetapi mana yang lebih penting? Anda sungkan atau Anda memang ingin bisa mendapatkan optimal waktu sebagai seorang dosen yang lebih baik di situ? Iya, saya baru kepikir nih, harusnya saya ke dia dari dulu. Ya, jadi ada dua hal yang ingin dia lakukan. Ada suatu ide, ada suatu tindakan, bukan dari saya, tapi dari dia. Saya apakah seorang dosen? Bukan, saya nggak ngerti. Jadi saya nggak perlu ahli di dalam ilmu kedosenan itu ataupun pelajaran-pelajaran yang dilakukan. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi proses percakapan itu kita harus kreatif dengan mendengarkan. Oke. Lalu saya tanya lagi. Saya sebenarnya, dia bilang gini, ada satu lagi sih, sebenarnya saya ingin keluar dari kota kecil ini. Saya ingin menjadi dosen di kota besar seperti Jakarta. Lalu saya katakan, apa yang menghalangi selama ini? Lalu dia berpikir cukup lama, dia sambil merenung. Ya sebetulnya ada yang saya belum sampaikan sih coach, katanya gitu. Ibu saya itu tinggal sendiri sekarang, jadi mau nggak mau saya sebagai anak laki paling besar, saya harus menemaninya. Itu yang membuat saya harus di sini. Nah, itu juga salah satu hal-hal yang kita dapatkan lagi, kata kunci lagi. Artinya, ini bisa kita singkirkan. Artinya dia harus lebih fokus kepada pekerjaannya tadi agar dia nggak bosan, karena dia udah nggak mungkin pindah. Karena ibunya, dia mau nemenin ibunya, tetapi dia melihatnya di situ. Pada saat awal itu memang ceritanya panjang lebar, kita dengarkan. Nah, ini kemampuan seorang coach itu adalah mendengarkan dengan aktif. Karena pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan itu berdasarkan dari cerita yang mereka berikan. Ya, nanti kita akan latihan. Yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Percakapan coaching harus diakhiri dengan satu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh coach. Jadi saya tanya sama Pak dosen itu, Pak, kalau gitu selama 30 menit ini apa sih yang Bapak sudah dapatkan? Iya, ternyata penyebab saya itu bukan bosen sih coach, tapi adalah overwhelmed dari pekerjaan saya. Kira-kira ada nggak yang akan dilakukan setelah 30 menit ini kita ngobrol? Ada coach, saya akan mulai mendelegasikan beberapa pekerjaan yang tidak prinsipal kepada tim saya, dan saya akan mempercayakan kepada mereka. Yang kedua, saya akan menghadap atasan saya untuk membicarakan mengenai burden ataupun tantangan ataupun hal-hal yang menjadi tanggung jawab saya ini sekarang ini. Terus saya tanya lagi, kapan ingin dilakukan? Untuk yang atasan saya akan langsung akan minta waktunya minggu depan, dan untuk yang teman-teman ini saya perlu membuat strategi dulu, minggu depan ini juga saya akan berikan. Oh, oke. Lalu saya tanya, dari dua hal itu kira-kira mana yang paling besar kemungkinan keberhasilannya? Ketemu dengan atasan saya dulu. Nah, oke. Kalau gitu nanti kita akan bahas di sesi coaching yang kedua, ke berikutnya. Wah, terima kasih ya coach, saya nggak kepikir tuh tadi mesti kayak gitu. Simple sebetulnya ya, jadi itu contohnya kira-kira. Oke, Pak Sadri, silakan, udah raise hand lagi nih. Wah, seru nih, kayaknya kita bisa sampai malam nih.